Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Siklus A, Ilmu Kesehatan Gigi Mulut Anak, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baitur Rahma Padang, akan mempresentasikan topik mengenai restorasi GIC kelas 3 menurut Givi Black. Berikut ini adalah skenario kasus yang akan kita bahas. Dari skenario tersebut, hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan subjektif. Pada pemeriksaan subjektif, kita melakukan anamnesis dengan menanyakan identitas pasien. Identitas pasien berupa nama, nomor rekam medis, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, nama orang tua, serta nomor HP yang dapat dihubungi. Setelah itu, kita menanyakan keluhan utama dari pasien tersebut. Lalu, keluhan tambahan, riwayat penyakit saat ini, riwayat dental, riwayat penyakit sistemik, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat sosial. Selanjutnya, pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan ekstraoral dan pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan ekstraoral yang pertama adalah pemeriksaan kelenjar getah bening, kemudian pemeriksaan TMJ, wajah, mata, dan bibir. Lalu pemeriksaan intraoral. Pada pemeriksaan intraoral, hal yang kita lihat dan periksa adalah mukosa labial, frenulum, lidah, dasar mulut, palatum, gingiva, jaringan periodontal, gigi-gigi, serta kelenjar saliva, tonsil, dan kebersihan rongga mulutnya. Kemudian kita masuk ke definisi. Apa sih GIC itu? GIC atau Glass Ionomer Cement merupakan salah satu bahan restorasi yang banyak digunakan di kedokteran gigi dikarenakan bahan tambahan ini memiliki warna yang sama dengan gigi, memiliki sifat adesif, dan memiliki kemampuan pelepasan ion fluor. Sedangkan, apa itu karies kelas 3 menurut Givi Black? Karies kelas 3 ini merupakan karies yang terdapat pada bagian aproksimal atau proksimal dari gigi bagian anterior tetapi belum mencapai sepertiga insisal. Bahan GIC memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai berikut. Restorasi GIC sendiri memiliki beberapa indikasi seperti restorasi resi karies kelas 1, 2, 3, dan 5, restorasi gigi desidui, penutupan atau penumpatan pit dan fisur oklusal, dan untuk gigi anterior proksimal dan posterior bagian oklusal. Sedangkan untuk kontraindikasinya adalah gigi posterior yang membutuhkan tekanan besar saat pengunyahan dan karies gigi yang memiliki kavitas yang besar serta dalam. Selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk restorasi kelas 3 menurut Givi Black. Alat-alatnya adalah alat standar, cement stopper, plastis filling instrument, agar spatel, high speed, mata bur, stone bur, serta untuk bahan yang digunakan adalah GIC, dentin conditioner, varnish, masker, handscoon, cellophane strip, articulating paper, cotton roll, cotton pellet, microbrush, dan paper pad. Kemudian prosedur perawatan penumpatan GIC kelas 3 menurut Givi Black. Sebelum kita melakukan prosedur perawatan, hal penting yang harus kita ingat adalah kita harus memiliki informed consent yang telah ditandatangani oleh orang tua atau wali dari pasien yang akan kita rawat. Selanjutnya, kita siapkan alat dan bahan. Lalu, kita akan memulai prosedur yang pertama, yaitu preparasi. Pada prosedur ini, kita harus mengisolasi daerah kerja menggunakan cotton roll. Setelah itu, kita mulai mempreparasi gigi dengan membentuk OLF berbentuk huruf C menggunakan high speed dengan mata bur, round bur, sampai seluruh karies terambil. Selanjutnya, kita preparasi kembali kavitas menggunakan visur bur dengan tujuan untuk meratakan dinding kavitas dan untuk membentuk bevel sebagai retensi. Kemudian, kita periksa kavitas menggunakan sonde dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidak undercut pada kavitas. Apabila terdapat undercut, hilangkan dengan cara dipreparasi menggunakan round bur. Setelah kavitas selesai dipreparasi, langkah selanjutnya yaitu restorasi. Sebelum melakukan restorasi, siapkan terlebih dahulu bahan GIC di atas paper pad dengan perbandingan powder dan liquid 1:1. Sebelum mengaplikasikan bahan GIC ke dalam kavitas, aplikasikan dulu dentin conditioner pada kavitas yang telah dipreparasi selama 15 sampai dengan 20 detik.
Lalu, kita irigasi kavitas yang telah diberi dentin conditioner sehingga kavitas menjadi bersih, lalu kita keringkan menggunakan cotton pellet. Selanjutnya, kita mulai melakukan pengadukan. Kita bagi powder menjadi dua bagian. Campurkan bagian pertama ke liquid. Ketika powder terlihat basah, lakukan pengadukan dengan cara melipat dan menekan menggunakan agar spatula sehingga homogen. Lalu, campurkan powder bagian kedua dengan cara melipat dan menekan sehingga homogen. Jika sudah homogen, bahan siap diaplikasikan ke kavitas. Setelah selesai, selipkan selopan strip pada gigi yang akan direstorasi agar gigi tetangga tidak terkena bahan restorasi. Lalu, aplikasikan bahan GIC pada kavitas menggunakan plastis filling instrument, lalu padatkan menggunakan cement stopper. Kemudian, tunggu GIC hingga mengeras atau setting. Setelah itu, cek bagian restorasi apakah terdapat kontak prematur. Apabila terdapat kontak prematur, kurangi daerah kontak prematur dengan stone bur. Selanjutnya, aplikasikan varnish menggunakan microbrush. Lalu, pada kunjungan berikutnya, kita melakukan polishing dengan menggunakan finishing bur. Kemudian, prosedur perawatan penumpatan GIC kelas 3 menurut GV Black. Alat dan bahan yang digunakan untuk restorasi GIC kelas 3 GV Black. Alat tersebut adalah alat standar, cement stopper, plastis filling instrument, agar spatula, high speed, mata bur, dan stone bur. Sedangkan untuk bahannya adalah GIC, dentin conditioner, varnish, masker, handscoon, selopan strip, articulating paper, cotton roll, cotton pellet, microbrush, dan paper pad. Akan memulai prosedur yang pertama, yaitu preparasi. Setelah itu, kita mulai mempreparasi gigi dengan membentuk OLF berbentuk huruf C menggunakan high speed dengan mata bur stone bur sampai seluruh karies terambil. Selanjutnya, kita preparasi kembali kavitas menggunakan visur bur dengan tujuan untuk meratakan dinding kavitas dan untuk membentuk bevel sebagai retensi. Kemudian, kita periksa kavitas menggunakan sonde dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidak undercut pada kavitas. Apabila terdapat undercut, hilangkan dengan cara dipreparasi menggunakan rombur. Setelah kavitas selesai dipreparasi, langkah selanjutnya yaitu restorasi. Sebelum melakukan restorasi, siapkan terlebih dahulu bahan GIC di atas paper pad dengan perbandingan powder dan liquid 1:1. Sebelum mengaplikasikan bahan GIC ke dalam kavitas, aplikasikan dulu dentin conditioner pada kavitas yang telah dipreparasi selama 15-20 detik. Lalu, kita irigasi kavitas yang telah diberi dentin conditioner sehingga kavitas menjadi bersih, lalu kita keringkan menggunakan cotton pellet. Selanjutnya, kita mulai melakukan pengadukan. Kita bagi powder menjadi dua bagian. Campurkan bagian pertama ke liquid. Ketika powder terlihat basah, lakukan pengadukan dengan cara melipat dan menekan menggunakan agar spatula sehingga homogen. Lalu, campurkan powder bagian kedua dengan cara melipat dan menekan sehingga homogen. Jika sudah homogen, bahan siap diaplikasikan ke kavitas. Setelah selesai, selipkan selopan strip pada gigi yang akan direstorasi agar gigi tetangga tidak terkena bahan restorasi. Lalu, aplikasikan bahan GIC pada kavitas menggunakan plastis filling instrument, lalu padatkan menggunakan cement stopper. Kemudian, tunggu GIC hingga mengeras atau setting. Setelah itu, cek bagian restorasi apakah terdapat kontak prematur. Apabila terdapat kontak prematur, kurangi daerah kontak prematur dengan stone bur. Selanjutnya, aplikasikan varnish menggunakan microbrush. Lalu, pada kunjungan berikutnya, kita melakukan polishing dengan menggunakan finishing bur. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Bye!